Yang pertama adalah at-thaharah minal haidhi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Ini tentu bagi ibu-ibu ya, bagi wanita ketika ingin mengerjakan puasa Ramadan, maka syarat sahnya harus dalam kondisi suci dari haid dan nifas. Untuk itu bagi wanita haid dan wanita nifas, kalau dia berpuasa batal puasanya dan tidak dianggap ibadah puasa yang diterima atau ibadah puasa yang sah karena tidak terpenuhi syaratnya. Misalnya ada wanita tadi malam sudah niat berpuasa, kemudian menjelang subuh juga sudah sahur, siangnya juga berpuasa karena dalam kondisi masih suci. Tiba-tiba waktu zuhur datang masa haidnya. Meskipun sudah dapat setengah hari seperti ini tetap dikatakan batal puasanya dan harus mengganti di hari yang lain. Sampai kalaulah datang haidnya ini 5 menit atau mungkin 3 menit sebelum datangnya adzan maghrib, waktu sudah siap-siap berbuka puasa, tiba-tiba datang haidnya, keluar darah haidnya, batal atau enggak? Batal. Tidak bisa terus mancah cuma 5 menit lagi, nggak bisa, tetap dikatakan batal karena belum masuk waktu maghrib, sehingga harus mengganti di hari yang lain. Ya, dia harus membatalkan puasanya dan tidak dianggap satu hari itu menjadi puasa yang sah, sehingga harus mengganti di hari yang lainnya. Demikian pula bagi wanita dalam kondisi nifas, maknanya setelah melahirkan. Bisa jadi ada seorang wanita dalam kondisi masa hamil tuanya itu masih sanggup berpuasa mungkin gitu ya. Tiba-tiba pada saat dia berpuasa di siang hari datang waktu lahirannya, melahirkanlah ya. Maka setelah melahirkan dia dinamakan dalam kondisi masa nifas, sehingga batal puasanya dan kemudian dia mengganti di hari yang lain. Kemudian jemaah rahmati Allah, bagi laki-laki apakah junub itu bisa membatalkan puasa atau tidak? Misalnya bapak-bapak ini ya, tadi sudah atau subuh sudah atau sebelum subuh sudah sudah sahur, sudah niat juga untuk berpuasa. Tiba-tiba istirahat siang ya, habis sholat zuhur istirahat, kemudian mimpi basah. Mimpi basah di siang hari seperti ini membatalkan puasa atau tidak? Tidak membatalkan puasa. Ya, karena tentu dalam kondisi junub yang dia tidak ada unsur kesengajaan di situ, maka di sini dia tidak membatalkan puasa. Demikian pula misalnya jamaah rahmati Allah, mohon maaf misalnya ya sebelum subuh, misalnya dalam kondisi suami istri berhubungan badan, ya dalam kondisi sebelum subuh, kemudian makan sahur, belum sempat gitu ya, belum sempat mandi besar, tiba-tiba sudah misalnya adzan subuh. Padahal adzan subuh ini kan batas di mana seseorang ketika berpuasa wajib sudah menahan diri, tidak makan, tidak minum dan seterusnya. Nah, ketika adzan subuh datang, padahal dia dalam kondisi belum mandi jinabat, masih dikatakan sah atau tidak puasanya? Maka dalam hal ini masih sah puasa yang dikerjakan meskipun dia terlambat atau dalam kondisi mandi junubnya itu sudah masuk waktu sholat subuh. Yang penting sebelum sholat subuh tadi dia sudah selesai melakukan hubungan badan, kemudian juga sudah ada niat untuk berpuasa Ramadan. Kecuali kalau pas adzan subuh masih berhubungan badan, nah ini batal ya puasanya. Artinya dia sudah dalam kondisi melakukan hal yang membatalkan puasa. Nah, kemudian yang kedua jamaah rahmati Allah, syarat sahnya puasa itu adalah an-niyah, niat. Fa inna shauma Ramadan ibadatun fala yasihu illa bin niyyah kasairil ibadat.
Karena sesungguhnya puasa Ramadan adalah ibadah yang tidak sah kecuali dengan niat, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana juga yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahud-din, dalam kondisi ikhlas semata-mata karena agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Karena Allah Subhanahu wa taala niatnya. Maka surat Al-Bayyinah ayat 5 ini menjadi dalil umumnya bahwasanya seorang ketika beribadah wajib ada niat dalam dirinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati." Sesungguhnya amal perbuatan manusia tergantung pada niatnya. Maka semua ibadah dasarnya niat. Ibadah inilah atau niat inilah yang membedakan ini puasa yang wajib atau puasa yang sunnah. Kita misalnya di bulan Sya'ban ini melakukan puasa, sama-sama menahan diri dari tidak makan, tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, sama-sama ya niat melakukan ibadah puasa. Tapi kalau niatnya puasa qadha, mengqadha puasa Ramadan yang belum selesai, maka ini tergolong puasa yang wajib. Tapi kalau misalnya niatnya untuk puasa sunnah, berarti juga tercatat sebagai ibadah sunnah. Maka puasa yang membedakannya adalah niatnya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, syarat kita atau syarat supaya niat kita ini dikatakan niat yang pas atau niat yang dikatakan niat yang memenuhi syarat sahnya puasa, maka harus memenuhi empat hal. Yang pertama adalah al-jazmu wa yushtaratu qit'an litaraddud. Yang pertama, syarat supaya niat kita ini dikatakan niat yang diterima sebagai syarat sahnya puasa adalah keyakinan yang mantap dalam hati. Tidak boleh ragu-ragu. Jadi kalau besok kita mau berpuasa, itu wajib yakin dalam hati kita ini bahwa besok saya berpuasa. Jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu berarti ini bukan dikatakan niat yang diterima atau niat yang sah gitu ya. Misalnya ada orang yang ingin berpuasa, besok ingin berpuasa tapi dia ragu-ragu. Besok ini kira-kira kuat enggak ya? Besok ini saya puasa enggak ya? Masih ragu-ragu. Maka niat yang ragu-ragu ini dikatakan lam yujzi. Niat ini tidak dikatakan niat yang sah. Kemudian yang kedua, syarat niat itu adalah at-ta'yin. Menentukan, memastikan puasa apa, niat apa yang akan kita niatkan dalam puasa itu. Karena tadi ya puasa ini kan banyak, ada puasa yang sifatnya wajib, puasa Ramadan, atau puasa qadha, mengqadha puasa yang masih kita ada hutang di situ. Termasuk juga nanti ada puasa sunnah. Jadi ketika kita niat itu nggak bisa terus hanya langsung saya besok niat puasa. Harus sampai ditakyin, dipastikan ini puasa apa niatnya. Puasa wajib atau puasa sunnah, puasa qadha, puasa kafarat. Maka kita pastikan puasa yang mana yang kita niatkan. Kemudian jemaah dirahmati Allah, syarat yang ketiga adalah at-tabyid. Maknanya bahwa niat puasa, wabil khusus puasa Ramadan itu harus dilakukan pada malam hari, antara terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, sampai waktu sholat
subuh. Maka nanti ketika kita berpuasa Ramadan, habis sholat maghrib seperti ini, sampai nanti datangnya waktu sholat subuh, di sepanjang waktu itulah kita berniat bahwasanya besok kita akan melakukan puasa Ramadan. Jadi niat puasa Ramadan itu wajib dilakukan pada malam hari, sebagaimana dalil dari hadis yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar dari Hafsah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yusma as-siyam qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang tidak berniat untuk berpuasa Ramadan sampai atau sebelum datangnya fajar, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Hadis ini menjadi dalil bahwasanya niat dalam puasa Ramadan itu wajib dilakukan di malam hari. Malam yusma asyam. Dalam hadis yang lain disebutkan malam yubayyit, barang siapa yang tidak berniat di malam hari. Nah, untuk itu supaya niat ibadah atau niat puasa Ramadan kita ini menjadi yang niat yang sah, maka niat ini wajib dilakukan di malam hari. Kemudian syarat yang keempat adalah tajdidu an-niyah likulli lailatin min Ramadan. Jadi niat untuk puasa Ramadan itu dilakukan setiap malam Ramadan. Nah, jadi jamaah dirahmati Allah, ini sering menjadi pertanyaan ya. Kalau kita berpuasa Ramadan, niatnya itu apakah hanya sekali di awal untuk 1 bulan penuh, atau setiap hari? Setiap kita ingin berpuasa Ramadan berarti malamnya harus berniat. Kira-kira Bapak Ibu yang mana kira? Ini kedengar betul nggih suaranya? Hujan ini. Dengar nggih? Jadi kalau kita ingin berpuasa Ramadan itu niatnya itu hanya sekali saja. Mananya besok kita berpuasa ya, misalnya tanggal 1 Ramadan besok. Cukup sekali di tanggal 1 ini untuk 1 kali atau 1 bulan penuh, atau setiap hari, setiap malam kita harus melakukan niat. Maka dalam hal ini, sebagaimana pendapat jumhurul ulama, kebanyakan para ulama, sebagaimana landasan hadis dari Hafsah tadi yang kita bacakan, maka hakikatnya melakukan niat untuk puasa Ramadan itu dilakukan setiap malamnya. Jadi tanggal 1 Ramadan berarti niat di malam harinya. Besok misalnya tanggal 2 niat lagi. Tanggal 3 niat lagi, terus sampai selesai puasa Ramadan 1 bulan penuh. Ya. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya li'anna kulla yaumi ibadatin mustaqillatun la yartabitu bi ba'duhu bi ba'din. Karena hakikatnya ibadah puasa Ramadan itu, puasa itu dihitung per harinya, bukan 1 bulan penuhnya. Jadi 1 hari dengan hari yang lain itu terpisah satu dengan yang lain. Untuk itu, kalau 1 hari ini batal, kemudian hari yang lain tidak batal, berarti hutang kita hanya di 1 hari itu saja. Ini yang menyebabkan bahwa setiap hari di dalam puasa, di dalam bulan Ramadan itu berarti terpisah 1 hari dengan hari yang lain. Karena terpisah, maka niatnya juga harus beda-beda, niatnya juga harus terpisah-pisah. Untuk itu setiap malamnya harus melakukan tajdidu an-niyah, perbaruan niat.